Saudara sependapat dengan saya bahwa kekristenan itu bukan self-center tetapi Christ-center? Ini harus difahami betul-betul. Oke? Kekristenan itu bukan berpusat pada diri tapi berpusat pada Yesus. Nah, sangat disayangkan menurut saya yang jadi pusat dalam hidup kita seringkali belum Yesus. Kita sudah beragama Kristen mungkin dari kecil, dari lahir bahkan. Tapi agama Kristen tidak menjamin bahwa Yesus itu sudah jadi pusat dalam hidup kita. Nah, coba lihat ini. Bahwa konsekuensi menjadikan Yesus sebagai Tuhan, maka akibatnya hidup kita harus berpusat pada Kristus. Saya ulang ya. Konsekuensi waktu kita memutuskan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, maka konsekuensinya adalah bukan cuma hanya pergantian status agama sebetulnya. Tetapi hidup yang tadinya berpusat pada diri sendiri, maka sejak kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, maka yang jadi pusat bukan diri lagi, tapi Yesus. Saudara bisa ikuti? Itu sebabnya saya mencatat di sini dari aku, diriku dan saya mulai bergeser menjadi semuanya tentang Tuhan. Sebagai informasi saja, pernah belajar ini toh? Bahwa kata Tuhan itu artinya kurios. Jadi waktu kita berkata, Yesus engkaulah Tuhan. Maka sebenarnya kata Tuhan itu adalah kurios. Kata kurios itu punya arti beberapa. Seseorang yang memiliki hidup kita. Seseorang yang memiliki kuasa untuk memutuskan dalam hidup kita. Seseorang yang mengontrol hidup kita. Nah, pertanyaan saya, berarti kalau saudara melihat definisi arti dari kurios saja, bahwa sebenarnya waktu kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, ya kita diampuni, betul? Ya, dosa kita diampuni, kekekalan kita dijamin sama Tuhan. Saya setuju. Tapi sadarkah saudara, bukan cuma hanya pengampunan, bukan cuma hanya surga, tapi ternyata ada yang berubah dari hidup kita, yang tadinya aku, diriku dan saya, semuanya sekarang harus kembali ke Tuhan. Saudara menangkap ini? Nah, sangat disayangkan, lihat ini. Jika banyak orang percaya yang sebenarnya sedang memanfaatkan Tuhan bagi kepentingan pribadinya. Makanya saya tidak setuju kalau gaya-gaya penginjilan kita adalah gaya-gaya salesman. Gaya-gaya seperti agen asuransi. Tanpa sadar kalau tidak hati-hati, kita membuat orang terima Tuhan cuma untuk kepentingannya loh. Ambil contoh, kalau malam ini mati gimana? Belum percaya Yesus kan? Makanya percaya Yesus. Kalau mati kapan-kapan pun udah rasa tenang. Bangkrut, makanya terima Yesus. Nanti Tuhan tolong. Sekarang pertanyaan saya, sadarkah saudara pesan itu sebenarnya benang merahnya adalah Yesus ada untukmu. Padahal sebenarnya bicara kekristenan itu bukan self-center tetapi Christ-center. Nah, saudara, coba lihat ini. Gak heran menurut saya karena di dalam 2 Timotius pasal 3, 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai yang kedua, gak heran juga. Karena firman Tuhan berkata bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, masa sukar membuat apa? Manusia akan mencintai apa saudara? Dirinya sendiri. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana mungkin seseorang yang mencintai dirinya bisa mencintai Tuhan ya? Saya ulang, coba renungkan dulu kalimat saya. Bagaimana mungkin ketika engkau masih mencintai dirimu sendiri, terus engkau bisa mencintai Tuhan? Tidak bisa.